Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helena Solvidi Lumban Gaul. Saya berasal dari kelas 12 IPA 2. Nah, pada pertemuan kali ini, saya akan membahas lembar kerja peserta didik dalam rangka menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data, hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Nah, pada permasalahan 1, kita diminta untuk mengumpulkan data tinggi badan seluruh peserta didik dalam kelas 12 IPA 2. Berikut ini adalah videonya.
Nah, itulah video saat mengumpulkan data tinggi badan kelas 12 IPA 2 berikut dengan hasilnya. Kemudian kita sampai pada permasalahan 2. Pada permasalahan 2, kita diminta untuk mengolah data yang didapatkan dari data tinggi badan peserta kelas 12 IPA 2 dengan menentukan jangkauan, banyak kelas, dan panjang kelas. Untuk jangkauan, seperti yang kita tahu, kita dapat menggunakan rumus jangkauan sama dengan nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Nah, melihat dari data sebelumnya, nilai terbesar yang kita dapatkan adalah 177. Dan nilai terkecil yang kita dapatkan adalah 146. 177 dikurangi 146 hasilnya 31. Jadi jangkauan dari kelas 12 IPA 2 adalah 31. Kemudian banyak kelas. Untuk menentukan banyak kelas, kita dapat menggunakan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log N sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log N dari 12 IPA 2 adalah 39 sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log 39 adalah 1,5911. 1 ditambah 3,3 dikali 1,5911 hasilnya, hasil keseluruhannya sama dengan 6,3. Jika dibulatkan akan menjadi 7. Nah, banyak kelasnya ada 7. Kemudian kita diminta untuk mencari panjang kelas. Untuk mencari panjang kelas, kita dapat menggunakan rumus P sama dengan jangkauan dibagi dengan banyak kelas. Jangkauan yang sudah kita dapatkan adalah 31. Dibagi banyak kelasnya ada 7. 31 dibagi 7 hasilnya 4,4. Jika ingin dibulatkan akan menjadi 5. Jadi panjang kelasnya ada 5. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam permasalahan 3. Untuk menjawab permasalahan 3, kita diminta untuk membuat tabel distribusi frekuensi dari data tinggi badan peserta didik kelas 12 IPA 2. Pada tabel pertama, kita diminta untuk mencari nilai. Untuk mengisi nilai, kita harus mencari tahu terlebih dahulu. Nah, nilai terkecil itu 146. Berdasarkan panjang kelas sebelumnya yang sudah kita dapatkan, panjang kelasnya itu 5. Artinya dari kelas pertama ke kelas kedua perbedaan panjang kelasnya itu 5. Artinya dari 146 ke 151. Dan kelas ketiganya 156. Begitu seterusnya sampai kelas ke-7.
Nah, untuk menentukan turus, kita harus mengurutkan terlebih dahulu tinggi badan peserta didik kelas 12 IPA 2. Kita mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Nah, kita sudah mengurutkan data tinggi badan peserta didik kelas 12 IPA 2. Cara menghitung turusnya, pada nilai kelas pertama, kita dapatkan 146 sampai 150. Artinya, kita cari tinggi badan pada kelas pertama yang 146 sampai 150. Nah, pada kelas pertama itu ada 1, 2, 3. Artinya turusnya ada 3. Pada kelas kedua pun sama, 150. Nah, ini dia turus yang sudah kita dapatkan. Kemudian ada frekuensi. Frekuensi dengan turus sama. Jika turus ditulis dengan seperti ini, frekuensi akan ditulis dalam bentuk angka. Artinya pada kelas pertama frekuensinya 3, pada kelas kedua frekuensinya 11, pada kelas ketiga frekuensinya 14, pada kelas keempat frekuensinya 5, pada kelas kelima frekuensinya 3, pada kelas ke-6 frekuensinya 2, pada kelas ke-7 frekuensinya 1. Nah, selanjutnya kita akan mencari tepi atas. Untuk mencari tahu tepi atas, kita perlu mengetahui di mana itu batas atas dan batas bawah. Nah, bagian paling kanan merupakan batas bawah, dan bagian sebelah kiri merupakan batas atas. Untuk mencari tepi atas, rumusnya batas atas ditambah 0,5. Artinya, jika batas atas kelas pertama adalah 150, tepi atasnya adalah 150,5. Dan batas atas kelas kedua adalah 155, artinya tepi atasnya 155 ditambah 0,5. Jadi 155,5. Begitupun seterusnya sampai kelas ke-7.
selanjutnya kita akan mencari tahu tepi bawah. Rumus dari tepi bawah sendiri berbanding terbalik dengan tepi atas. Jika tepi atas BA-nya ditambah dengan 0,5, tepi bawah BB-nya dikurang dengan 0,5. BB pada kelas pertama adalah 146. Jika 146 dikurangi dengan 0,5, maka TB-nya adalah 145,5. Kita masukkan. BB dari kelas kedua adalah 151. 151 dikurang dengan 0,5 adalah 150,5. Begitupun seterusnya sampai kelas ke-7. Nah, yang terakhir, pada tabel distribusi ini, kita diminta untuk mencari tahu titik tengah. Untuk mencari tahu titik tengah, rumusnya adalah ralat. Untuk mencari tahu titik tengah atau SI, rumusnya itu batas bawah ditambah batas atas dikurang dibagi 2. Pada kelas pertama, batas atasnya 146 dan batas bawahnya 146 dan batas atasnya 150. Artinya 146, 150 dibagi 2. Titik tengahnya 148. Pada kelas kedua, 151 ditambah 155 dibagi 2, hasilnya 153. Begitupun seterusnya sampai kelas ke-7. Nah, ini dia tabel distribusi frekuensi dari data tinggi badan peserta didik kelas 12 IPA 2. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam permasalahan 4. Untuk menjawab permasalahan 4, kita diminta untuk menyajikan data dalam bentuk histogram dari data tinggi badan peserta didik kelas 12 IPA 2. Sebelumnya, untuk membuat bentuk histogram, maka kita harus menyiapkan sumbu X dan sumbu Y-nya terlebih dahulu. Nah, pada sumbu X ini nantinya akan kita isi dengan tepi bawah dari kelas pertama sampai kelas ke-7. Kemudian pada sumbu Y akan kita isi dengan frekuensi dari masing-masing kelas. Kemudian kita akan isi frekuensinya terlebih dahulu. Nah, kemudian pada kelas pertama, tepi bawahnya adalah 145,5 dengan frekuensi 3. Kelas kedua adalah 150,5 dengan frekuensi 11. Dan tepi bawah kelas ketiga adalah 155,5 dengan frekuensi 14.
Lebih bawah kelas keempat adalah 160,5 dengan frekuensi 5. Lebih bawah kelas ke-6 adalah tapi bawah kelas ke-5 adalah 165,5 dengan frekuensi 3. Di bawah kelas ke-6 adalah 170,5 dengan frekuensi 2. Dan untuk di bawah kelas yang terakhir atau kelas ke-7 adalah 175,5 dengan frekuensi 1. Ini gambarannya. Nah, kemudian kita akan mengisi tabel kelima, di mana kita diminta untuk mencari tahu DI. Pada DI, rumusnya XI dikurang X bar S. Nah, X bar S ini terletak pada kelas median. Kelas median merupakan kelas yang memiliki frekuensi terbesar. Nah, frekuensi terbesarnya di sini adalah 14. Artinya, kelas ketiga merupakan kelas median dan X bar S-nya adalah 158. Artinya 148 dikurang dengan 158 dari kelas median. Jadi, min 10. 153 dikurang 158 hasilnya min 5. 158 dikurang dengan 158 hasilnya 0. 163 dikurang dengan 158 hasilnya 5. 168 dikurang dengan 158 hasilnya 10. 173 dikurang dengan 158 hasilnya 15. 178 dikurang dengan 158 hasilnya 20. Kemudian kita akan mencari tahu FI dikali DI. Kita tinggal hitung saja. FI-nya 3 dikali dengan DI min 10. Min 10 dikali 3, min 30. 11 dikali min 5, min 5. 14 dikali 0 hasilnya 0. 5 dikali 5 hasilnya 25. 3 dikali 10, 70. 2 dikali 15, 30. 1 dikali 20, 20. Kemudian kita akan mencari tahu UI. UI ini bisa kita urutkan dari kelas median. Nah, kelas mediannya kan di kelas ketiga dengan isinya 158. Berarti kita mulai dengan 0. Kelas kedua menjadi min 1, kelas pertama menjadi min 2, kelas keempat menjadi 1, kelas kelima UI-nya 2, kelas ke-6 UI-nya 3, kelas ke-7 UI-nya 4. Kemudian FI dikali UI. FI kelas pertama merupakan 3 dikali dengan UI-nya min 2. 3 dikali min 2 hasilnya min 6. 11 dikali dengan min 1 hasilnya min 11. 14 dikali 0 hasilnya 0.
5 dikali 1, 5. 3 dikali 2, 6. 2 dikali 3, 6. 1 dikali 4, 4. Nah, yang terakhir kita menentukan F-nya. Untuk menentukan F, di sini kita bisa menuliskan yang pada kelas pertama itu 3. 3 ditambah 11, 14. 14 ditambah 14, 28. 28 ditambah 5, 33. 33 ditambah dengan 3, 36. 36 ditambah 2, 38. 38 ditambah 1, 39. Nah, kemudian kita akan mencari nilai rata-ratanya. Untuk mencari nilai rata-rata, kita bisa menggunakan tiga cara. Yang pertama ada metode biasa, pengkodean, dan simpangan rataan. Yang pertama saya akan membahas dengan metode biasa. Metode biasa rumusnya X bar sama dengan sigma F dikali XI per sigma FI sama dengan, nah kita kan tadi sudah tahu ya, jumlah dari FI, sigma FI dikali XI adalah 6182 dibagi jumlah sigma FI nya adalah 39. Jadi nilai rata-ratanya adalah 158,5. Nah, kemudian cara yang kedua adalah rataan sementara atau simpangan rata-rata. Rataan sementara rumusnya X bar sama dengan X bar S ditambah sigma FI dikali DI per sigma FI. S bar S nya tadi kita sudah tahu bahwa 158 ditambah sigma FI dikali DI nya, ini kita jumlahkan dulu dan hasilnya nanti akan 20 dibagi jumlah sigma FI. Sigma FI nya adalah 39. Artinya rataan sementaranya 158 ditambah 0,5, hasilnya 158,5. Itu adalah rataan sementara. Yang terakhir adalah metode pengkodean. Untuk metode pengkodean sendiri, rumusnya X bar sama dengan X bar S ditambah sigma FI dikali UI per sigma FI dikali P. Kita masukkan 158 ditambah sigma FI dikali UI, nanti hasilnya akan 4 per sigma FI nya 39 dikali panjang kelasnya 5. 158 ditambah dengan 0,5. Hasilnya 158,5. Tiga cara ini hasilnya sama. Yang kedua, kita diminta untuk mencari median. Untuk mencari kalau median, kita dapat menggunakan ini sebagai berikut. Median sama dengan L ditambah N per 2 dikurangi F per F N dikali. Nah, untuk menggunakan cara ini sebelumnya kita harus mencari tahu terlebih dahulu N dibagi 2. Nah, N nya itu kan kita tahu bahwa itu 39 dibagi 2 artinya 19,5. Kemudian kita cari tahu nilai F nya. Nilai F nya sama dengan 14.
Kenapa? Karena kita sudah tahu bahwa kelas mediana merupakan kelas ketiga. Nah, frekuensi pada kelas ketiga adalah 14. Kemudian, kita cari tahu N-nya. Panjang kelas kita sudah dapatkan pada permasalahan kedua merupakan 5. Dan yang terakhir, Fn-nya atau F kumulatifnya, kita perlu tahu bahwa F kumulatif adalah frekuensi sebelum kelas median. Nah, kita tahu kelas median itu terletak pada kelas ketiga. Nah, artinya F kumulatifnya berada sebelum kelas median, berarti 14. Nah, kita tinggal masukkan saja. Nah, L ini merupakan titik bawah. Titik bawah yang kita pakai adalah titik bawah dari D1 ditambah D2 dikali P. Nah, untuk mengetahui ini, kita harus tentukan terlebih dahulu. L-nya masih sama, 195,5. D1-nya itu 14 dikurang 11. Kenapa? Karena frekuensi kelas median dikurangi dengan frekuensi sebelum kelas median. 14 dikurang 11 hasilnya 3. Dan D2-nya 14 frekuensi kelas median dikurangi dengan frekuensi setelah kelas median. 14 dikurang 5 hasilnya 9. Panjang kelasnya 5. Kita masukkan ke rumus. 155,5 ditambah 3 bulat 3 ditambah 9 dikali 5 sama dengan 155,5 ditambah 3/12 dikali 5 sama dengan 155,5 ditambah 0,25 dikali 5 sama dengan 155,5 ditambah 1,25 sama dengan 156,75. Ini modusnya. Nah, itu dia tadi cara menyelesaikan permasalahan 1 sampai permasalahan 5 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian dan terima kasih.